Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa man wafah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat limpah rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di sekolah ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan, kita hadiahkan, kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini Bapak ingin berbicara tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang etika. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, apa itu etika? Mengapa etika penting untuk kita? Etika itu adalah aturan atau pedoman tentang bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Etika membantu kita membedakan mana yang baik dan benar, serta mana yang tidak baik dan salah. Dengan mengikuti etika, kita bisa hidup dengan rukun. Kita bisa hidup untuk saling menghargai dan menjadi orang yang baik. Bapak akan memberikan beberapa contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yang mudah untuk kalian pahami dan terapkan. Yang pertama, etika di sekolah. Kita menghabiskan banyak waktu di sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar, tempat kita bermain, tempat kita berinteraksi dengan teman-teman kita. Karena itulah sangat penting untuk mempraktikkan etika di sekolah. Seperti misalnya menghormati guru. Saat kalian masuk kelas, ingatlah untuk selalu menghormati guru yang mengajar. Contohnya ketika guru sedang menjelaskan, sedang berbicara, kalian harus mendengarkan dengan baik. Kalian tidak boleh berbicara dengan teman, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh bermain dengan teman. Ini adalah bentuk etika dalam menghormati orang yang lebih tua dan memberikan ilmu kepada kita. Kemudian ketika berinteraksi dengan teman, tentu di sekolah kita juga harus berteman. Jangan pernah berkata kasar dengan teman kita. Jangan pernah mengejek ataupun memukul teman kita. Bersikaplah ramah dan saling membantu. Jika ada teman yang kesulitan, bantu dia. Dengan begitu kita akan memiliki banyak teman dan tentu suasana sekolah akan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian di sekolah kita harus juga mempunyai etika dalam hal menjaga kebersihan. Salah satu etika yang penting di sekolah adalah menjaga kebersihan. Jangan membuang sampah sembarangan. Jika kalian melihat sampah di lantai misalnya, ambillah dan buang ke tempat sampah. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Kemudian etika di rumah. Setelah pulang dari sekolah, kalian menghabiskan waktu di rumah. Dan di rumah pun etika itu juga sangat penting. Seperti misalnya menghormati orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Mereka merawat kita sejak kecil, menyekolahkan kita, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu kita harus selalu menghormati mereka. Caranya apa? Dengan mendengarkan apa yang mereka katakan, membantu pekerjaan rumah, dan tidak melawan atau berkata kasar kepada mereka. Kemudian juga etika berikutnya di rumah, kita membantu pekerjaan rumah. Meskipun kalian masih anak-anak, tidak ada salahnya membantu orang tua di rumah. Kalian bisa membantu dengan hal-hal kecil, seperti merapikan tempat tidur misalnya, menyapu halaman misalnya, mencuci piring. Dengan begitu kalian belajar untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dalam keluarga. Kemudian juga kalian harus sopan dalam berbicara. Berbicara sopan adalah bagian dari etika. Di rumah pun saat berbicara dengan orang tua, dengan kakak ataupun dengan adik, dengan paman dan sebagainya, kalian harus menggunakan kata-kata yang baik. Jangan pernah berbicara dengan nada marah ataupun kasar. Dengan begitu, suasana rumah tentunya akan selalu damai dan penuh dengan ketenangan. Kemudian yang ketiga, etika di tempat umum. Saat berada di luar rumah atau di tempat umum, etika juga harus tetap kita jaga. Seperti misalnya, antri dengan sabar. Jika kalian berada di tempat umum, ataupun di toko, di warung, atau di tempat main misalnya, kalian harus belajar antri dengan sabar. Jangan pernah menyerobot antrian. Ini adalah bentuk etika menghargai hak orang lain. Kemudian berikutnya, biasakan untuk mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. 3 kata ini adalah kata-kata ajaib yang harus selalu kalian gunakan. Jika kalian melakukan kesalahan, ucapkan maaf. Jika kalian membutuhkan bantuan, jangan lupa untuk mengatakan tolong. Dan jika ada yang membantu kalian, biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Dengan menggunakan kata-kata ini, kalian akan dianggap sebagai anak yang sopan dan beretika baik. Kemudian juga di tempat umum, kalian juga harus menghormati orang lain. Misalnya, jika ada orang yang lebih tua di sekitar kita, kita harus bersikap sopan.
Jika berada di angkutan umum misalnya, kalian bisa memberikan tempat duduk kepada orang tua, kepada ibu hamil, kepada disabilitas. Ini adalah salah satu contoh etika seorang anak yang baik. Kemudian yang keempat, etika di dunia digital. Saat ini banyak di antara kalian yang sudah mengenal dan menggunakan teknologi seperti ponsel, komputer, laptop, tablet dan sebagainya. Meskipun dunia digital berbeda dari dunia nyata, etika tetap sangat penting. Kalian harus menggunakan teknologi ini dengan bijak. Gunakanlah ponsel ataupun komputer, laptop yang kalian miliki untuk hal-hal yang positif, untuk belajar, untuk mencari informasi yang bermanfaat. Jangan pernah menggunakan teknologi untuk hal yang tidak baik, seperti menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, atau berbicara kasar, memberikan komentar yang kasar kepada orang lain di internet. Kemudian juga kalian harus juga menghormati orang lain di dunia maya. Di internet kalian bisa berkomunikasi dengan banyak orang, namun selalu ingat untuk tetap sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jika ada yang berbuat tidak baik di internet, jangan ikut-ikutan. Jadilah anak yang beretika meskipun itu di dunia maya. Kemudian berikutnya, kalian juga harus menghormati perbedaan. Di lingkungan kita mungkin kalian akan bertemu dengan teman-teman kita yang berbeda-beda. Ada yang berbeda suku, ada yang berbeda ras, bangsa, bahasa. Namun perbedaan itu tidak boleh membuat kita saling bermusuhan. Sebaliknya, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Jika ada teman yang berbeda suku, jangan mengejek atau merendahkan mereka. Semua orang berhak untuk dihargai. Dengan menghormati perbedaan, kita akan hidup dalam kerukunan dan saling menghargai. Anak-anakku yang Bapak cintai, Bapak banggakan, etika adalah panduan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan beretika, kita bisa menjadi anak yang baik. Kita akan disukai banyak orang dan hidup dengan damai. Etika juga akan membantu kita sukses di masa depan. Karena orang yang beretika baik akan dihormati dan dipercayai oleh orang lain. Mulai sekarang, mari kita terapkan etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah, di rumah, di tempat umum, dan bahkan di dunia digital. Etika itu selalu penting. Jadilah anak yang sopan, jadilah anak yang ramah, dan selalu menghormati orang lain. Demikian amanah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat, dan yang paling penting, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah menjadi anak yang baik, teruslah menjadi anak yang berakhlak mulia, teruslah menjadi anak yang berprestasi. Demikian, mohon maaf jika ada penyampaian Bapak yang kurang berkenan. Bapak tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.